serikat buruh paling terbesar sedunia. Ya, jadi federasi serikat buruh terbesar sedunia itu ada di Industri All. Kantornya di Geneva ya. Dan sebuah kehormatan bagi kami, pemimpin tertinggi Industri All hadir di Indonesia. Ya, di samping kanan saya ini Brother Atle, beliau adalah General Secretary daripada Industri All. Dan sebelah kanan Brother Atle adalah Brother Kemal. Beliau adalah asisten general sekretari. Jadi jarang satu negara dihadiri dua pemimpinnya langsung. Nah, kebetulan Industri All mempercayakan Indonesia Council. Jadi Industri All Indonesia Council menjadi tuan rumah daripada pertemuan eksekutif komite Industri All se-Asia Pasifik. Jadi kami merasa bangga dan terhormat sekali diberi kepercayaan untuk dihadiri beberapa negara. Nanti akan dijelaskan berapa jumlah anggota Industri All di seluruh dunia dan berada di negara mana saja. Dan ini yang terbesar di dunia karena bergabung industri metal sedunia, kemudian industri tekstil dan garment sedunia, dan industri kimia energi sedunia, termasuk farmasi juga ada bergabung di sini. Dan ini sangat menentukan sekali gerakan di dunia ini. Nah, kami FSPMI ya, ada juga Lomeni, ada juga Farkes, ada juga CAP ya, kimia energi pertambangan, menjadi anggota daripada Industri All. Ya, dan pada hari ini kita akan melakukan konferensi pers termasuk KSPI yang saya pimpin konfederasi. Kita akan dengar pertama nanti dari Brother Atle, General Secretary Industri All, kemudian mungkin akan ditambahkan oleh Brother Kemal, Asisten General Secretary Industri All. Kalau dari saya pengantarnya adalah yang pertama bahwa KSPI dan buruh Indonesia meminta agar pemerintah menaikkan upah minimum tahun 2026 sebesar 8,5% sampai dengan 10,5%, memakai dasar keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 ya, yang sudah dimenangkan gugatannya oleh Partai Buruh, KSPI, KSPSI Adigani, dan FSPMI. Kita menang di Mahkamah Konstitusi yang menyatakan kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Inflasi dalam hitungan kami sekitar 3,26%, pertumbuhan ekonomi 5,2%, indeks tertentu kami pakai 1,0, maka ketemu angka 8,46% atau dibulatkan 8,5%. Nah, sesuai janji Presiden Prabowo Subianto, kami juga meminta hapus outsourcing, cabut PP nomor 35 tahun 2021. Dalam keputusan Mahkamah Konstitusi yang dimenangkan oleh Partai Buruh, FSPMI, KSPI, KSPSI Adigani juga menyatakan bahwa pekerja alih daya sudah tidak ada lagi di Indonesia. Kenapa itu PP nomor 35 nggak dicabut? Yang ada adalah jenis pekerjaan yang boleh dialih dayakan. Jenis pekerjaan, bukan pekerja. Kita akan menunggu sikap daripada Bapak Presiden Prabowo terhadap hal ini, memerintahkan Menteri Tenaga Kerjanya. Nah, hal lainnya juga kita ingin sampaikan adalah dalam kesempatan ini labor law reform, yaitu reformasi hukum perburuhan. Indonesia kan terjadi reformasi hukum perburuhan, yaitu RUU Ketenagakerjaan. Menurut Mahkamah Konstitusi yang kita menangkan tersebut, paling lama 2 tahun semenjak keputusan itu sudah ada undang-undang ketenagakerjaan yang baru, yang bukan omnibus law, without omnibus law. Itu kata Mahkamah Konstitusi. Dia bukan revisi, not revision of labor law.
tapi the new labor law. Jadi undang-undang yang baru. Ya. Nah, RUU Ketenagakerjaan ini terpisah dari Omnibus Law, bentuknya ada bukan revisi tapi undang-undang yang baru. Sampai hari ini Panja sudah dibentuk tapi belum kerja. Baru kemarin dipanggil oleh Komisi 9 beberapa serikat buruh. Kami menolak hadir karena itu banyak benar serikat buruh. Apa yang mau didengar? Harusnya yang mau memberikan konsep, yang mempersiapkan gagasan, yang bisa datang, diundang atau meminta diundang ke DPR, sehingga nanti bisa diskusinya lebih tajam. Nah, kami akan lakukan itu dalam RUU Ketenagakerjaan tanggal 30 September. Surat sudah dilayangkan resmi ke pimpinan DPR. Memang tanggal 22 September ketika aksi buruh KSPSI Andi Gani dan KSPI, Mbak Puan sebagai Ketua DPR sudah menerima, tetapi belum detail. Nanti kita minta tanggal 30 September pimpinan DPR bisa menerima kembali. Kita akan sampaikan detail 3 hal. 3 hal itu adalah: satu, prinsip-prinsip perundang-undangan. Perundang-undangan nggak boleh akal-akalan. Perundang-undangan harus mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi. Perundangan prinsipnya harus memberikan perlindungan. Itu namanya prinsip. Yang kedua, pokok-pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran, upah harus upah layak. Upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak, standar living cost. Kemudian juga upah minimum harus ada upah minimum sektoral. Antar industri harus berbeda upah minimumnya karena bobot value added dari industri masing-masing antara tekstil dengan otomotif dengan katakan pertambangan itu berbeda-beda. Ya. Kemudian nanti tanggal 30 September kami sedang merencanakan aksi besar-besaran di seluruh Indonesia untuk membawa tadi RUU Ketenagakerjaan harus disahkan. Yang kedua, hapus outsourcing dan tolak upah murah. Yang ketiga, reformasi pajak. Kami minta PTKP di pendapatan tidak kena pajak naik dari 7,5 juta. Sepertinya Menteri Keuangan merespon itu dengan baik, Pak Purbaya. Karena beliau juga menolak tax amnesty. Kami juga menolak tax amnesty. Masa orang ngemplang pajak diampuni? Kami buruh pajaknya dibebani. Masa orang kaya yang tidak bayar pajak diampuni? Buruh kita semua, Anda, saya, kita semua yang sedang bekerja suruh bayar pajak, kan nggak adil. Maka kita menolak tax amnesty, sekaligus minta dinaikkan pendapatan tidak kena pajak atau PTKP menjadi dari 4,5 juta rupiah per bulan menjadi 7,5 juta rupiah per bulan. Akibatnya apa? Kalau kita bayar pajaknya naik PTKP, ada dana saving. Nah, kalau dana saving kita belanja. Kalau kita belanja, purchasing power naik. Buruh purchasing power naik, buruhnya konsumsi naik, economic growth naik. Economic growth naik, terbuka lapangan kerja, nggak ada PHK. Gitu loh. Itu logika sederhana.